Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il atau yang biasa kita artikan sebagai kata kerja. Sedikit mengulang pembahasan sebelumnya bahwa kata itu terbagi menjadi 3, yakni isim, fi'il, dan huruf. Telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya mengenai isim. Sekarang mari kita sedikit membahas tentang fi'il. Mula-mula kita bahas mengenai tanda-tanda dari fi'il, di mana jika tanda tersebut ada pada suatu kata, maka bisa ditengarai bahwa kata tersebut masuk dalam golongan fi'il. Tanda pertama dari fi'il adalah bisa dimasuki qad, di mana qad ini bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qad yang masuk pada fi'il madhi memiliki dua makna. Yang pertama bermakna takrib, contoh pada kalimat qad qamatis shalah, yang artinya sholat sebentar lagi akan dilaksanakan. Sholat sebentar lagi dilaksanakan. Kemudian yang kedua, qad bermakna tahqiq. Contoh pada kalimat na'lamu an qad shadaqtana, yang artinya kita mengetahui bahwa sungguh engkau jujur kepada kami. Qad yang masuk pada fi'il mudhari' juga memiliki dua makna. Yang pertama bermakna tahqiq. Contohnya kalimat qad ya'lamullah, sungguh Allah mengetahui. Yang kedua bermakna taklil. Contoh innal kadzuba qad yasduqu, sesungguhnya pembohong itu jarang berkata jujur. Tanda fi'il yang kedua adalah sin. Bahwasanya fi'il itu bisa kemasukan sin, dan sin ini bisa masuk pada fi'il mudhari', tidak bisa pada fi'il madhi. Contoh pada kalimat sayaqumut talamidu, murid-murid akan berdiri. Tanda selanjutnya dari fi'il adalah bisa kemasukan saufa. Sama halnya dengan sin, hanya saja makna saufa ini lebih jauh daripada sin. Contoh pada kalimat saufa yafuzul muslimun, orang-orang Islam kelak akan sukses. Tanda keempat dari fi'il adalah bisa kemasukan ta' ta'nis sakinah. Ta' ta'nis ini hanya bisa masuk pada fi'il madhi sebagai penunjuk bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Contoh pada kalimat qamat hindun, hindun telah berdiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari fi'il. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjuk pada kejadian lampau. Contoh pada kalimat qamat Fatimatu, Fatimah telah berdiri. Dan pada fi'il madhi ini sebagai pembeda dari fi'il-fi'il yang lain, yakni fi'il mudhari' dan fi'il amr, yaitu pada fi'il madhi bisa kemasukan ta' sukun. Yang ini tidak bisa masuk pada fi'il mudhari' maupun fi'il amr. Ada beberapa kata yang dimasukkan dalam golongannya fi'il madhi. Contoh kata ni'ma dan kata bi'sa. Pada kata ni'ma, contoh kalimatnya ni'matil mar'atu hindun, sebaik-baiknya perempuan adalah hindun. Dan pada kata bi'sa, contohnya adalah bi'satil mar'atu hammalatal hatab.
bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Yang artinya seburuk-buruknya perempuan adalah penyebar fitnah. Ada lagi yang dimasukkan dalam golongan fi'il madhi yaitu kata laisa dan asa. Contoh pada kata laisa yakni laisat Fatimatu muallimatan. Fatimah bukanlah pengajar. Kemudian pada kata asa, asat Hindun antafluha. Semoga Hindun berhasil. Kemudian macam yang kedua yakni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini merujuk pada keterangan waktu saat ini dan yang akan datang. Dan pada fi'il mudhari' ini yang menjadi pembeda dari fi'il-fi'il yang lain, fi'il madhi dan fi'il amr, yakni bahwa pada fi'il mudhari' ini bisa kemasukan lam. Contohnya lam takhruj. Yang lam ini tidak bisa masuk pada fi'il madhi juga fi'il amr. Kemudian pada fi'il mudhari' ini ada keterangan la budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba' yajma'uha qauluka na'aitu. Bahwasanya pada fi'il mudhari' ini mesti akan didahului dengan satu dari 4 huruf ini yang dikumpulkan dalam kata na'aitu. Nun, hamzah, ya dan ta. Wa tusamma bi ahrufil mudhari'ah ay al-musyabahah. Huruf-huruf ini, na'aitu itu, disebut dengan huruf-huruf mudhari'ah, ay artinya musyabahah. Lianna biziyadatiha alal madhi yuktasabu shibhan minal ismi fayu'rabu. Karena dengan adanya tambahan huruf-huruf ini, maka yang dari fi'il madhi yang aslinya adalah mabni, bisa menyerupai isim yakni menjadi mu'rab. Kemudian keterangan kedua, yudammu awwaluhu idza kana madhihi ala arba'ati ahruf kadahraja yudahriju. Pada fi'il madhi yang 4 huruf, yang terdiri dari 4 huruf ini, maka ketika dijadikan fi'il mudhari' maka huruf pertamanya di dhammah. Pada selain itu huruf pertama pada fi'il mudhari' tersebut di fathah wa yuftahu fi ma siwa dzalik. Nahwu nasara yansuru wa antalaqa yantaliqu. Kemudian macam yang ketiga yakni fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'lun muqtarinun bi zamanin mustaqbal abadan. Fi'il yang merujuk pada kata kerja yang akan datang. Wa yumayyazu an ukhtaihi bidilalatihi ala talab qabulihi ya ul mukhatabah. Yang membedakan dari fi'il-fi'il yang lain, fi'il madhi dan fi'il mudhari', yakni pada fi'il amr ini menunjukkan pada permintaan, juga bisa kemasukan ya mukhatabah. Contoh pada kata kumi yang artinya berdirilah kau perempuan. Dimasukkan dalam golongan fi'il amr yakni kata hati dan ta'al. Contohnya hati ya Fatimah. Berikan kepadaku hai Fatimah. Kemudian yang ta'al, ta'ali ya Hindun. Kemarilah Hindun. Inilah macam-macam dari fi'il yakni fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr beserta contoh-contohnya, juga beberapa kata yang dimasukkan dalam contoh-contoh tersebut. Secara lengkap seperti inilah tabel dari fi'il yang menampilkan tanda-tanda dari fi'il, juga macam-macam dari fi'il.
sedikit mereview bahwasanya tanda fi'il yang pertama adalah qad dengan pembagiannya di mana dia bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian tanda yang kedua sin, tanda yang ketiga saufa yang menyerupai sin namun jaraknya lebih jauh. Kemudian tanda yang keempat yakni kemasukan ta ta'anis sakinah. Untuk macam-macamnya yakni yang pertama fi'il madhi dengan contohnya seperti yang terlihat di samping, dengan beberapa kata tambahan yang diikutkan dalam fi'il madhi tersebut, yakni laisa, asa, ni'ma, dan bisa. Karena kata-kata ini tidak bisa ditasrif, tapi karena dia bisa menerima tak taknis, maka kata-kata ini dimasukkan dalam fi'il. Kemudian ada fi'il madhi dengan ciri-cirinya yang telah disebutkan tadi, dan juga fi'il amr dengan contohnya serta beberapa kata yang diikutkan dalam fi'il amr tersebut, yakni hati dan ta'al. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.